kelanjutannya nanti pada intinya. Dan ini di pagi hari udah habis kita tes jalan, dan ini udah sangat ngelewatin panas, dan alhamdulillah di temperatur atau di kode mil air radiator yang merah itu nggak nyala. Dan ini mesin posisi udah rada kasar karena Nokonas custom, dan ini motor yang bore up. Dan ini masih tahap Andrian yang pasti, dan ini bentar lagi mau nyampe rumah dan paling 2 tikungan lagi. Dan ini di jalan raya, dan yang pasti kalau mau di rumah mau ngidupin malam-malam atau pagi-pagi seperti ini nggak enak sama tetangga ya, karena ini kita habis jalan ngetes mastiin. Jadi nanti buat sobat YouTube, buat yang bore up maupun motor standar berkendala air radiator nggak ada sebab habis, dan nanti di video selanjutnya dijelaskan jadi tip ampuhnya apa aja, dan buat motor standar dan khususnya buat motor bore up biar air radiator nggak bermasalah, atau ya pokoknya lebih jelasnya nanti di video selanjutnya. Dan ini udah mau nyampe intinya. Oke, ini kita boncengan sama anak, dan beratnya jatuhnya kita berat 70-an dan anak 30-an, ya bawa 100 kilo. Dan mudah-mudahan besok ini motor mau keluar kota nggak ada masalah ya. Dan kita mau nyampe rumah ini sekedar buat tambahan video. Ini nanti mau kita tes sambil jalan, mau nyampe rumah atau mau kita setel lagi nggak kita videoin. Yang penting ini pada intinya nanti di video selanjutnya ada tip-tipnya, dan biasanya motor suka ngabiskan air radiator, nanti lebih jelasnya di video selanjutnya. Dan ini film dibalik ya guys, dan ini mau pembukaannya dibalik, dan ini mau kita tes jalan sambil videoin. Dan ini pakai HP biasa guys, pakai tangan, tolong dimaklumin. Oke, kita mau tes jalan sambil bikin video ya. Oke guys, nanti langsung tolong disimak buat sobat YouTube yang bermasalah air radiator suka habis pada motor standar maupun bore up ya. Oke, kita tes dulu. Kita mau nyampe tikungan guys. Kita nggak video dulu. Angin guys, jaraknya pendek dan langsung nikung lagi. Dingin. Guys, sudah sampai gang bengkel, dan pokoknya lebih jelasnya nanti buat tip yang mau biar nggak bermasalah tolong disimak. Dan ini kita langsung aja penuh, nanti sobat YouTube tonton aja selanjutnya. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Jumpa lagi sobat YouTube, dan ini posisi malam karena mau lembur ya guys. Dan oh ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini khususnya mau bahas, jadi mau ngasih tahu nih buat trik ampuh atau yang bermasalah pada khususnya air radiator yang tanpa sebab suka habis dan bikin masalah di motor ya, yang pasti. Dan kali ini depan saya udah berantakan komponen buat radiator dan block seher dan head dan seisinya, dan yang pasti buat khususnya motor standar maupun bore up ya. Jadi ini trik buat mengatasin yang bermasalah pada air radiator suka habis yang tanpa sebab, atau nanti ini buat antisipasi buat kalian sobat YouTube yang bermasalah air radiator itu jadi suka habis. Kalau motor standar gimana dan motor bore up gimana, trik-triknya dan tip-tipnya buat sobat YouTube, mungkin bisa buat pemasukan buat sobat YouTube. Dan yang udah paham mungkin juga tolong dimaafkan, karena channel Uto Bejo tak belajar terus ya guys. Dan yang pasti kalau masalah keseharian Uto Bejo selalu buat sobat YouTube lah, jadi sama-sama belajar buat sobat YouTube yang ingin tahu atau yang udah tahu, yang pasti buat pemasukan Uto Bejo bisa. Oke, langsung saja temanya pada inti permasalahan air radiator. Jadi yang suka habis biasanya pada jenis motor standar Vario 125 atau 110 atau 150 maupun sejenisnya ya. Jadi yang sistem air radiator suka habis biasanya kalau motor standar kita yang pasti dicek bagian mesinnya. Mesin maksudnya radiator ini pastikan nggak ada yang bocor, dan kalau udah nggak ada yang bocor lalu dilihat selang-selangnya ya, selang yang mau ke termostat maupun selang ke mesin ya, atau ke seal water pump. Kalau di bagian sini nggak bocor, bagian kleman nggak bocor, di selang nggak bocor, lalu dicek bagian mesin ini ya. Dan bagian mesin seal water pump ini atau termostat juga kadang suka ngaco ya, atau bocor halus. Dan termostat biasanya juga bagian sini harus dicek kalau mau pasti. Kalau nggak bocor biasanya ada bekas hijau-hijau atau bocor halus, nah itu sealnya diganti atau lebih akuratnya dilem ya. Yang pasti dicek semua dan seleng-selengnya biar nggak ada yang bocor. Dan bagian sini seal water pump juga dibuka, bagian dalam nggak ada masalah ya, atau keluar dari hawa seal water pump biasanya udah bocor, itu bagian kacanya atau keramik dalamnya seal khususnya udah bocor, jadi keluar dari sini. Dan itu harus diganti seal-sealnya. Nah kalau umpamanya nggak nyampur ke oli mesin, biasanya nggak bagian seal yang dalam lahar ini nggak bocor ya, kecuali di bagian head. Yang pasti kalau udah masuk ke dalam mesin, kalau dari bearing sini keluar air radiator, berarti seal sesudah seal water pump ada seal ya, nah, itu udah keras atau as
kipasnya udah bermasalah, airnya masuk ke dalam mesinnya. Dengan catatan itu tadi, terkecuali bagian kompon head atau bagian sini ya, bagian blok head dan blok seher yang bermasalah. Jadi kalau umpamanya bermasalah bagian head, kalau motor standar bisa kadang kemiringannya udah kacau ya, atau udah ketarik karena saking over, jadi harus dipapas atau di amplas dengan ampas atau pakai ambril. Dan yang pasti kalau motor standar biasanya pakinya harus diganti ya. Kadang masalahnya dari ini ya, kena kompresi yang pasti, jadi airnya anginnya lari ke ruangan air radiator, airnya panas dan mengakibatkan air radiator nggak ada sebab jadi bocor atau nggak masuk ke oli mesin atau nggak campur, tapi oli suka habis, oli air radiator suka habis. Jadi biasanya kalau motor standar suka bocor dari sini atau kompresi keluar ke ruangan air radiator, airnya motor otomatis air radiator suka cepet habis. Jadi tip-tipnya kalau motor standar ganti packing head ya, dan yang pasti itu udah beres. Dan biasanya kalau udah bocor di bagian sini, kalau motor standar itu kalau udah kena kompresi ke dalam ke ruangan air radiator sini, nanti akibatnya semburan dari sini pas dibuka, semburannya kompresinya lari ke mesin ini ya, air radiatornya, jadi keluar air radiatornya keluar moncrot atau nyembur ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau buat motor standar biasanya paling parah-parahnya kalau masih motor belum parah ya cuman ganti packing, beresin, dan biar tambah enak disekir aja guys. Jadi itu saja buat tip motor standar yang bermasalah air suka habis, trik-triknya. Dan yang ampuh hanya kalian bongkar servis besar pada bengkel terdekat atau yang biasa menanganinya. Biasanya hanya bagian packing head dan ganti packing bagian atas saja. Kalau jenis motor radiator ya guys, itu kalau belum jelas bisa disimak lagi dan ditonton lagi. Dan kali ini oke, spesial dan trik ampuh buat motor bore up yang suka habis air radiator, juga hampir kemirip-miripan ya yang penjelasan tadi. Jadi seperti yang tadi dibahas, kalau nggak ada yang bocor tapi nggak ada sebab atau nggak masuk ke air radiator, nggak masuk ke campur oli mesin, biasanya kalau motor bore up juga nggak beda jauh. Dan yang pasti nih trik ampuhnya kalau motor bore up, khususnya yang bore up nih, jadi kalau bisa kalian harus yang pasti antisipasi buat motor bore up ini. Kalau bagian head dan blok harus dipapas, dan yang blok juga harus dipapas. Yang pasti kalau mau lebih safety kalau motor bore up, karena sayur gede ya, ini lubang radiator ini bisa dipampetin, maksudnya dipampetin buat biar kompresi jauh, biar nggak kena ruang air radiator, ini dinaikin ya. Ntar dulu guys, nah ini lubang ini digeser posisinya agak naik sama ya, ini dipampetin, jadi biar buat packing biar nggak
bocor atau ke ruang radiator, digeser semua lubang ini, digeser keluar ya, dari yang kanan semua dilas, semua digeser, yang pasti biar dapat packingnya agak banyak ya, jadi nggak kena kompresi atau nggak bikin kompresi bocor yang tanpa sebab, tahu-tahu air radiator habis. Jadi biasanya seperti itu. Dan ini hanya Auto Bejo mau coba dipapras, dan mudah-mudahan nanti nggak ada masalah. Dan karena lumayan rumit ya kalau motor radiator, waktu yang pasti, dan itu tip buat bagian head ya, seperti itu. Cuman bagian head diperluas lubang-lubangnya, dan yang pasti buat boringannya ya, kalau boringan yang biar kata anti ambles biasanya kita buat antisipasi ya. Jadi antisipasi kalau udah dipapas, pastikan ini bagian yang ini ya guys, lihat ya guys, ini papas tapi ini disisain ya, dari lubang tengah sampai 2 mili ke sini, ini lebih pas dipapas, di sini lebih tinggi ya, di sini lebih tinggi 01 maupun kurang dari 01, jadi nggak rata ya. Jadi trik ampuh buat antisipasi biar nggak kompresi lari ke ruang air radiator, jadi ini ditinggiin dari yang papasan ini ya. Kalau umpamanya udah dipapas, takut antisipasi namanya rubahan, karena boringan ini bukan paketan atau aftermarket, karena otodidak di bengkel bubut. Jadi antisipasinya ditinggiin 01 atau kurang dari 01, jangan lebih tinggi dari 01 karena nanti kebanyakan ya. Jadi kalau bisa 01 atau kurang dari itu. Dan kalau di press jangan takut atau nanti kemiringannya enggak pas sama head, jangan takut. Jadi nanti kalau umpamanya lebih tinggi itu 01, dipastikan harus pakai packing tembaga ya. Jadi packingnya harus tembaga, dia nanti planessnya otomatis ngikutin atau gepengnya ngikutin ya. Gimana ya jelasinnya, jadi biasanya packingnya dia jeber lah atau ambles. Packing tembaga itu kalau bedanya 01 atau kurang masih bisa ngikutin ya, seperti motor jenis standar lain yang tembaga. Jadi biasanya seperti itu. Jadi trik-triknya yang ampuh buat sobat YouTube, buat motor yang standar dan motor bore up seperti itu aja ya guys. Dan yang pasti buat sobat YouTube itu keseharian Auto Bejo seperti itu pengalamannya ya guys. Dan jangan khawatir kalau masalah air radiator nggak ada sebab suka habis, itu tadi ciri-cirinya ya. Jadi ketika dihidupkan motor keluar, kalau mau nyembur dari radiator, yang pasti cuman bagian kompresi bermasalah ya. Itu saja. Dan nanti ini mau kita hidupkan, dan ini motor yang bore up khususnya Seher 63an yang 180 cc. Jadi ini bukan menggurui ya, benar-benar real dengan keseharian Auto Bejo. Dan buat sobat YouTube aja yang kami suguhkan buat biar nggak gimana ya, biar nggak ya, pokoknya biar kali ada pemasukan yang mau ingin bore up atau yang motor standar. Itu saja tip-tipnya dan yang trik ampuh buat sobat YouTube untuk antisipasi buat kedepannya biar
jos gandos lah. Oke, nanti kita mau pasang nih besok, soalnya mau dites karena mau keluar kota. Mudah-mudahan nggak ada masalah, dan yang pastinya saya doakan juga buat sobat YouTube biar sehat selalu, yang pasti buat teman-temannya dan saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto Bejo 81.